Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masa sih Kak Abi teh tega banget mau ninggalin Kak Gita sendirian di rumah? Jangan keras-keras, Dek. Nanti Kak Gita bangun loh. Lagian kan Kak Abi naik gunung cuma 3 hari, Dek, nggak lama. Bukan masalah itu, Kak. Tapi kan Kak Gita lagi hamil. Udah lumayan gede pula. Nah, makanya itu. Sebentar lagi kan istri Kak Abi 7 bulan kehamilannya. Makanya sebelum 7 bulan Kak Abi pengen melakukan hobi Kak Abi yang terakhir, Dek. Naik gunung. Bukan masalah hobi, Kak. Tapi kalau kehamilan udah gede, biasanya banyak mitos, Kak, di desa ini. Iya, Kak Abi juga tahu kok banyak mitos tentang kehamilan. Tapi Kak Abi pengen banget deh naik gunung. Please, ini yang terakhir deh. Kok minta izinnya sama Wowo? Ya sama Kak Gita lah. Bisa nggak? Kalau ngomong nggak usah teriak-teriak. Nanti Kak Gita bangun. Begini Kak Abi, kalau udah nikah tuh waktu kita nggak sama waktu masih bujangan. Beda Kak, harus dibagi-bagi. Iya Kak Abi tahu. Tolonglah Dek, jagain Kak Gita ya, 3 hari aja deh. Gimana ya Kak? Nanti kalau Kak Gita tanya, Kak Abi kemana Dek? Oh, jawab apa? Jawab aja, Kak Abi tiba-tiba lembur keluar kota gitu. Hah? Oh, harus bohong. Enggak mau ah. Enggak apa-apa lah Dek, bohong sekali ini aja. Nanti dosanya Kak Abi yang tanggung deh. Ya nggak bisa kayak gitu Kak Abi. Kalau dosa dan pahala ya diterima masing-masing yang bohong. Pokoknya Wo nggak mau. Beneran nih nggak mau nolong Kak Abi? Nggak mau. Beneran nih nggak mau nolong Kak Abi? Apaan sih Kak Abi? Pegang-pegang. Nggak mau ya nggak mau. Emang Wo cowok apaan? Beneran Dek nggak mau nolong? Nggak mau Kak. Beneran nih. Beneran nggak mau? Mau Kak, mau. Ya udah, Kak Abi berangkat sekarang ya Dek. Kamu jagain Kak Gita 3 hari aja. Kak Abi mau naik gunung dulu. Iya Kak Abi, hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum Dek Wowo. Waalaikumsalam Kak Abi. Dadah, tenang aja, Kak Gita Wo jagain kok. Jangan bilang Kak Abi naik gunung ya Dek. Bilang Kak Abi lembur gitu mendadak. Iya Kak, tenang aja. Oh kan udah disuap seperti para koruptor. Dadah Kak Abi, hati-hati. Akhirnya bisa naik gunung juga. Maklum udah hobi. Udah lama banget ya naik gunung. Kangen rasanya. Teman-teman, Teh tanya, hobi kalian apa sih? Naik gunung juga atau yang lain? Tulis di komentar ya. Wah, perjalanan sampai base camp lumayan jauh. Sampai sana pasti udah pagi hari. Gak apa-apa deh, pengen banget naik gunung ini dari dulu. Loh, kok sepi? Teman-temanku pada kemana? Aku telepon coba ah. Diangkat dong. Bro, bangun bro. Ini Abi telepon, diangkat nggak ya? Diangkat aja lah bro. Paling juga mau ngabarin kalau dia nggak jadi naik gunung. Udah nikah soalnya, susah dapat izin. Oh iya ya, hampir lupa kalau Abi udah menikah. Paling nggak diizinin istrinya untuk naik gunung. Aku angkat ya. Halo, Abi, ada apa? Kalian di mana? Kok di pos pendakian nggak ada? Wadidaw, kamu jadi naik gunung Tobi. Kirain gak dapat izin dari istrimu. Apa bro? Abi jadi naik gunung? Lah terus kamu sekarang posisinya di mana, Pi? Aku udah sampai pos pendaftaran, bro. Kalian di mana? Aduh, Abi udah sampai pos pendaftaran loh. Gimana ini? Ya mending Abi suruh naik aja langsung. Masa iya sih kita harus jemput Abi ke bawah? Capek udah sampai pos 2 gini. Begini Pi, kami udah sampai di pos 2. Kamu sih nggak kasih kabar dulu kalau jadi naik gunung. Ya akhirnya kami tinggal aja tadi. Waduh,
Gimana sih kalian? Nggak setia kawin, setia kawan banget, malah ninggal. Ya mangap, Pi. Kan kami nggak tahu. Tapi, kamu berani nggak mendaki sendirian? Lah posisi kalian udah jauh belum dari pos pendaftaran? Kami udah sampai pos 2 Pi sekarang. Oh, ada di pos 2 ya? Jauh nggak ya? Kalau masalah jaraknya, kami nggak tahu, Pi. Tapi jalannya santai. Sekitar 3 jam sih dari pos pendaftaran. Ya udah, aku nyusul ke sana ya. Tunggu lo, jangan ditinggal. Aku pengen banget melihat puncak gunungnya. Ya, nggak bisa dong, Pi. Kalau harus nunggu 3 jam sampai kamu datang, ya nanti kami tolak dong sampai puncaknya. Alah, tunggu sebentar. Kalian kan bisa istirahat di situ sambil masak-masak. Gimana, Bro? Abi mau nyusul, tapi kita harus nunggu di pos 2. Ya udahlah bro, tunggu aja. Tapi bilang tuh sama si Api, kalau sampai lebih dari 3 jam, nanti kita tinggal dia. Gitu bilang sekarang. Abi, ya udah deh. Kami tunggu ya di pos 2. Ingat loh, 3 jam perjalanan. Jangan lebih. Iya, tenang aja. Aku ngebut nanti pakai kopling 5. Gimana bro? Api jadi nyusul nggak? Jadi bro, kita tunggu aja ya dia. Kasihan kalau sendirian. Sejak Api menikah kok jarang kumpul ya bro sama kita-kita. Api jadi nggak asik. Mungkin istrinya galak bro. Abi kan tipe suami yang takut istri. Istrinya galak. Woi, aku masih denger. Suami takut istri gimana? Kalau ngomong kok sembarangan. Ya udah, aku matiin teleponnya. Iya Pi, maaf. Dasar teman-teman lo jenut, udah tahu janjian malah ditinggal. Terpaksa deh naik sendirian. Rasanya seger banget. Udah lama nggak naik gunung. Kira-kira udah 2 tahunan. Pemandangannya indah banget. Woi penonton di rumah, kalian tahu nggak gunung apa yang paling tinggi di Indonesia? Tulis di komentar ya. 2 hours later. Duh, udah lama banget mendaki, kok baru sampai pos 1? Wah, yang ngecamp di pos 1 banyak juga ya. Sepertinya aku terlalu santai jalannya. Bisa kemalaman nih sampai pos 2. Aku harus secepatnya sampai pos 2. Gak boleh berhenti. Teman-temanku nanti keburu bosan nungguin aku. Alhamdulillah sampai pos 2. Selamat Joko, kalian di mana? Ini aku udah sampai pos 2. Jok, selamat. Kalian di mana sih? Ini loh, aku sampai pos 2. Kemana sih kedua makhluk itu? Pada aku udah capek banget. Ya udah deh, aku diriin tenda dulu sambil mencari mereka di pos 2 ini. 2 hours later. Alhamdulillah, tendaku udah berdiri. Wah, untung aku bawa HT, jadi sinyalnya kuat. Coba aku cari Slamet dan Joko sekarang. Joko, Slamet, apa kalian dengar suaraku? Slamet, Joko. Iya Pi, aku denger jelas kok. Kamu udah sampai mana Pi? Kok tadi lama banget? Alhamdulillah. Joko, tenda kalian sebelah mana? Aku udah sampai pos 2 nih. Kamu udah sampai pos 2 ya Pi? Iya Joko, udah sampai pos 2. Ngomong-ngomong, Slametnya mana? Pi, Slamet udah tidur. Biasalah, dia kan kecapean kayaknya. Walah, terus tenda kalian yang mana? Kok nggak ada di sini? Pi, tenda kami di sebelah. Biar tendaku, aku geser ke tempat tenda kalian. Kan seru rame-rame. Di mana? Maaf ya Pi, sebenarnya kami udah perjalanan menuju puncak. Kamu ditunggu lama banget sih tadi. Makanya kami jalan duluan, takut kemalaman. Apa? Berarti aku kalian tinggal ya?
kalian udah mau sampai puncak. Iya, Pi. Maaf ya. Lagian ternyata kami cuma bawa 1 sen ke tepi. Makanya keburu malam. Ya udah, kami tinggal aja. Terus aku gimana? Mending toh sekarang kamu ngecamp aja, Pi, di pos 2. Besok pagi baru naik ke puncak. Begitu ya. Iya, Pi. Daripada sendirian malam-malam gini naik ke puncak, resiko. Maaf ya, Pi. Iya Joko, nggak apa-apa. Ini juga udah malam kok. Aku mau tidur. Oke, Api. Selamat malam. Iya Joko, selamat malam. Oh, senter mereka berdua cuman 1. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau mereka ninggalin aku. Maklum aja. Lebih baik aku rebahan dulu, tidur sebentar. Suara apa itu? Kok berisik banget di luar? Kan di luar nggak ada tenda yang lain. Di sini cuma tendaku aja yang ada. Duh, takutnya kalau ada babi hutan ataupun harimau yang mendekat ke tendaku. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada siapa-siapa di luar. Loh, itu apa? Kok gerak-gerak? Oh alah, ternyata hanya kelinci. Naik gunung sendirian memang parnoan. Kemana ya kelincinya? Kok malah lari? Cici, kelinci, di mana kamu? Temenin aku dong. Wah, gara-gara ketakutan mikir yang enggak, aku malah kebelet pipis sekarang. Pipis di sini aja mumpung banyak air bersih untuk ceboknya. Leganya. Habis ini kembali ke tenda terus packing, nyusul teman-temanku di puncak biar nggak telat lihat sunrise-nya. Apa itu di tengah-tengah danau? Wah, apa ya? Kok bersinar banget seperti ini? Apa itu kura-kura ya? Tapi kok bentuknya mirip kepala manusia? Mana mungkin ada yang mandi di danau sekarang? Wah, iya, itu kepala manusia pakai mahkota. Seorang wanita. Dasar pendaki gunung tidak punya sopan santun, mengotori rumah orang sembarangan. Mengotori rumahmu? Memangnya di sini ada rumah ya? Nggak ada kok. Danau ini ya rumahku. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku siluman penunggu danau gunung ini. Dan kamu telah kencing sembarangan, siwalan. Berarti kamu hantu ya? Aku bukan hantu, lebih tepatnya aku penghuni danau ini. Kamu telah berbuat tidak sopan di rumahku. Ya maaf, aku kan nggak tahu. Banyak sekali pendaki yang tidak sopan di rumahku ini.
Makanya pendaki-pendaki itu aku sesatkan, aku tenggelamkan di danau ini untuk membersihkan rumahku. Mereka hilang dari duniamu. Tapi kan bukan salahku, tidak ada tulisan dilarang pipis di sini. Bodoh. Tapi sebagai pendaki, kamu harusnya tahu apa pantangan dan larangan ketika naik gunung. Iya, maafkan aku, tapi memang aku nggak tahu. Jangan banyak alasan. Kamu sudah bersalah. Maka itu, sekarang kamu harus ikut aku untuk membersihkan rumahku dari kencingmu tadi. Ikut aku sekarang. Enggak mau, aku nggak mau. Sudah terlambat. Saatnya kamu ikut aku. Hei, jangan lari. Woi, berhenti. Jangan lari. Kurang ajar. Jangan. Tolong, selamat. Jangan lari. Tolong. Kurang ajar. Ikut aku sekarang. Kurang ajar. Dia malah jatuh ke jurang. Harusnya dia tidak mati sia-sia, tapi dia ikut ke rumahku. Rugi aku kalau kayak gini harus membersihkan pipisnya. Kurang ajar. Aduh, sakit banget, sakit. Aduh. Olah Kak Abi, kok bisa sih masuk jurang? Kayak pendaki amatiran aja. Ya namanya kan ketemu hantu, Dek. Kak Abi kan panik. Alah, paling Kak Abi kualat sama Kak Gita. Kak Abi kan pergi naik gunung gak izin secara langsung, tapi lewat Wowo. Kak Gita marah gak, Dek? Iya marah lah Kak Abi. Waktu Wowo cerita Kak Abi naik gunung. Nanti kalau pulang Kak Abi mau di smackdown, adu mekanik. Aduh, gimana ya? Bawain bunga keabadian aja Kak Abi yang ada di puncak gunung. Apa itu namanya? Delewel apa? Wildes wedus. Apa itu? Kalian tahu nggak teman-teman? Bunga keabadian yang ada di puncak gunung. Apa itu? Gembelelewelewel. Apaan sih Dek Wowo? Loh, Dek Purwanto, kok kamu diam aja? Kenapa? Aku itu lagi berhitung Kak Abi, biaya charter mobil ke sini berapa ya kira-kira habisnya? Lah memangnya kenapa Dek Purwanto? Tadi kan yang suruh nyewa aku, terus kata Wowo yang suruh bayar Kak Abi. Beneran tuh Dek Wowo, tadi kesini sewa mobil. Bener Kak Abi, Wowo dan Purwanto kesini sewa mobil, kan jauh. Makanya nanti yang bayar Kak Abi ya. Wowo kan nggak punya uang Kak Abi, 2 juta loh. Ya Allah Dek, kok 2 juta sih? Kenapa nggak naik sepeda aja? Paling males dengerin orang miskin bicara kayak gini. Uang 2 juta aja diributin. Kak Abi mau kalau Wowo minta uang sama Kak Gita untuk sewa mobil ini? Ya jangan Dek. Ya udah, nanti Kak Abi cicil ya Dek Purwanto. Nyicil? Boleh banget Kak Abi. Bunganya 8 juta. Terus tambah 2 juta, totalnya 10 juta ya Kak Abi. Ya Allah Pur, siswa terkaya kok rentenir berat. Dek Purwanto, tega banget sih. Ada nyamuk, Dek Wowo. Ini ada nyamuk di kepala Kak Abi. Wih, gede banget Kak Abi nyamuknya. Itu sih bukan nyamuk, tapi vampir. Tolong Dek, diusir Dek. Kak Abi takut dihisap. Tangan Kak Abi gak bisa bergerak soalnya. Oh nyamuk, biar aku aja Kak Abi yang usirin. Dek Purwanto, Dek, kamu mau apa? Kok muka kamu mencurigakan gitu? Nggak apa-apa Kak Abi, kebetulan aku bawa ini. Apa itu Dek? Kebanyakan omong. Hah?
Jangan Dek Purwanto, jangan. Itu kan kayu yang dibungkus koran. Aduh, benjol nih. Kak Abi, benjol. Lucu Kak. Syukurin, yang penting nyamuknya kan hilang. Kak Abi teh kualat. Itulah hukumannya seorang suami yang gak izin istri kalau mau pergi. Rasain Kak. Nah teman-teman, terima kasih udah menonton. Tunggu video Wowo yang selanjutnya. Seru banget. Pokoknya dijamin merinding. Dadah. Assalamualaikum. Muah. Sebelah lezat.